Jay Itzes bersinar di Serie A, tapi masa depannya kini jadi tanda tanya besar. Tiga klub elit Italia tertarik, namun Venezia FC pasang harga selangit. Apakah sang bek timnas Indonesia akan tetap bertahan di Serie B atau menembus lagi panggung tertinggi? Inilah update lengkap dari sang pakar transfer, Fabrizio Romano. Jay Itzes, bek timnas Indonesia yang mencuri perhatian lewat penampilan solid bersama Venezia FC di Serie A musim 202 April tahun 2025, kini menjadi salah satu aset panas di bursa transfer musim panas ini. Kabar kepindahan Itzes menguat seiring terdegradasinya Venezia ke Serie B setelah hanya finish di posisi ke-19 klasemen. Meski gagal menyelamatkan timnya dari jurang degradasi, performa Itzes tetap menuai pujian. Tercatat ia tampil sebanyak 35 kali musim lalu menjadikannya salah satu pilar tak tergantikan di lini belakang Venezia. Tak mengherankan jika sejumlah klub papan tengah Serie A mulai mengantre untuk mendapatkan jasanya. Namun, ada satu ganjalan besar yang menghambat kepindahan sang bek kelahiran Belanda ini, harga tinggi yang dipatok Venezia FC. Dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube Hanif Thamrin, jurnalis kenamaan Eropa Fabrizio Romano memberikan bocoran terkait situasi transfer Jay Itzes. Wawancara tersebut diunggah pada Selasa pagi, 29 Juli tahun 2025, dan segera menjadi sorotan. Ya, Genoa, Sassuolo, dan Udinese. Ketiga klub itu tertarik saat ini, ungkap Romano. Tapi Venezia meminta lebih dari 10 juta euro, jadi ini bukan kesepakatan yang mudah atau murah. Nilai tersebut setara dengan hampir 200 miliar rupiah, angka yang cukup mencengangkan untuk seorang pemain dari klub yang baru saja terdegradasi. Menurut analisis Romano, Venezia FC sangat menyadari potensi dan nilai pasar Jay Itzes. Mereka tidak terburu-buru melepas sang bek dan justru ingin memaksimalkan pendapatan dari penjualannya terlebih karena tekanan finansial pasca degradasi. Namun pertanyaannya, apakah klub-klub peminat bersedia membayar sebesar itu? Hanif Thamrin mengangkat hal ini dalam diskusinya. Kalau kita lihat dari kemampuan finansial antara Genoa, Sassuolo, dan Udinese, pastinya Genoa yang berada dalam situasi lebih baik. Tapi tetap saja, 10 juta euro itu masih terlalu tinggi. Ketiga klub peminat Genoa, Sassuolo, dan Udinese memang punya sejarah kuat dalam mengembangkan talenta muda dan memberikan menit bermain reguler. Genoa, klub ini jadi yang paling kuat secara finansial dibanding dua kandidat lainnya. Mereka memiliki track record yang solid dalam membeli pemain dari klub kecil dan menjualnya kembali dengan nilai tinggi. Itzes bisa jadi proyek berikutnya bagi manajemen Genoa. Sassuolo dikenal sebagai klub yang konsisten bermain dengan gaya menyerang dan struktur pengembangan pemain yang rapi. Namun, belakangan mereka mulai berhati-hati dalam belanja besar. Udinese, tim asal Friuli ini punya jaringan scouting global dan sering memberi kejutan. Namun, secara finansial mereka jarang mengeluarkan dana besar untuk satu pemain, apalagi dari klub Serie B. Hanif meyakini bahwa Genoa paling rasional sebagai tujuan berikutnya Jay Itzes, meski semuanya masih bergantung pada negosiasi. Meski banderol 10 juta euro terdengar tinggi, tapi bila melihat performa musim lalu, harga tersebut mungkin bisa dimaklumi. Berikut beberapa statistik utama Jay Itzes di Serie A 202 April tahun 2025. Penampilan: 35 pertandingan tackle sukses, 2,3 per pertandingan clearance, 4,1 per pertandingan. Passing accuracy, 86% duel udara dimenangkan, 68% intersepsi. 2,1 per pertandingan. Itzes menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pelapis, tapi benar-benar menjadi andalan pertahanan Venezia. Fabrizio Romano sendiri menilai bahwa Jay Itzes belum mendapatkan pengakuan yang layak di panggung internasional, meski punya kemampuan mumpuni. Menurutku dia cukup dipandang sebelah mata, tapi dia bek yang sangat bagus. Saya pikir akan ada pergerakan. Komentar ini cukup menggambarkan bagaimana pemain berdarah Indonesia Belanda itu mulai menarik perhatian bukan hanya karena status paspor asalnya, tapi karena kualitas murni. Ada 3 skenario yang mungkin terjadi pada Jay Itzes. Dijual permanen jika ada klub yang berani menebus 10 juta euro, Venezia tentu akan melepas.
Dipinjam dengan opsi beli, skema ini bisa menjadi solusi tengah. Klub seperti Genoa bisa membayar lebih ringan di awal. Bertahan di Venezia meski kecil kemungkinannya, jika tidak ada kesepakatan, Idzes bisa tetap memperkuat Venezia di Serie B. Situasi transfer Jay Idzes juga memiliki dampak langsung bagi timnas Indonesia. Bermain di level tertinggi Eropa akan menjaga kualitas dan ritmenya sebagai bek utama Garuda. Pelatih Shin Tae yang pernah menegaskan pentingnya pemain-pemain Indonesia untuk tetap bermain di kasta tertinggi agar terus kompetitif di level internasional. Jika Idzes bertahan di Serie B, bisa saja posisinya di timnas diperebutkan oleh pemain seperti Jordi Amat, Rahmat Irianto, atau Ilkan Baget yang musim depan kembali ke Liga Inggris bersama Ipswich Town. Kabar mengenai harga 10 juta euro langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Berikut beberapa komentar fans. Jay Idzes 10 juta euro? Wow, tapi memang dia stabil banget mainnya musim lalu. Aroba Indofootball Fan mending Genoa ambil dia cepat. Masih muda, kuat, dan punya pengalaman main di Serie A. Aroba Calcio Talkit semoga nggak kejadian seperti Eji dan Witan yang kesulitan dapat menit bermain. Pilih klub yang kasih jam main ya, Jay. Aroba Timnas Lover. Jay Idzes masih memiliki sisa kontrak bersama Venezia hingga ke 2027. Artinya, secara posisi tawar, Venezia masih berada di atas angin dan tidak tergesa-gesa menjual. Namun, dengan ambisi pribadi Idzes untuk tetap di Serie A dan kemungkinan tekanan dari agennya, situasi bisa berubah cepat dalam beberapa hari mendatang. Saga transfer Jay Idzes masih belum mencapai titik terang. Yang jelas, sang bek telah membuktikan kualitasnya di Serie A, dan kini tinggal menanti keputusan antara negosiasi harga dan ambisi karier. Jika Venezia menurunkan harga, peluang pindah makin besar. Jika tidak, opsi peminjaman bisa jadi jalan tengah. Bagi fans Indonesia, kepindahan Idzes ke klub yang lebih kompetitif akan menjadi kabar menggembirakan. Tidak hanya bagi karier pribadinya, tapi juga bagi kekuatan lini belakang Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat.